Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang agung dan mulia, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu, sebentar kami ingin bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman-Mu boleh kami mengerti dan kami melakukannya di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari kami. Sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi kesaksian yang baik, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami saat ini, biarlah firman-Mu boleh kami dengarkan dan kami lakukan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal kedua, ayatnya yang ke-12, orang-orang Majus dari timur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana firman Tuhan ini boleh mengajar dan mengarahkan kita semakin lebih jauh lagi. Ada sebuah kisah bermakna nasib sang lalat. Beberapa ekor lalat tampak terbang berpesta di atas tong sampah di depan sebuah rumah. Anak pemilik rumah keluar dan lupa menutup kembali pintu rumah itu, sehingga seekor lalat bergegas memasuki rumah tersebut. Si lalat menuju meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu. Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas terbang menuju pintu. Saat dia akan masuk, pintu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap di kaca pintu, memandangi kawan-kawannya yang melambai-lambaikan tangannya, meminta agar ia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca. Sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Hari semakin petang, si lalat itu tampak kelelahan dan kelaparan. Esok paginya lalat itu tampak terkulai lemas dan terkapar di lantai. Tidak jauh dari tempat itu, serombongan semut merah berjalan untuk mencari makan. Ketika menemukan lalat yang tak berdaya itu, mereka mengerumuni dan beramai-ramai menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Semut-semut itu pun beramai-ramai mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarangnya. Dalam perjalanan, seekor semut bertanya kepada rekan seniornya, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa ia sekarat?" "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti itu. Sebenarnya ia telah berusaha, sungguh-sungguh berjuang keras keluar dari pintu kaca itu. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, ia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menu makan malam kita." Semut kecil itu masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukankah lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Semut tua itu menjawab, "Lalat itu tidak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali, hanya saja ia melakukannya dengan cara-cara yang sama. Ingat, jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda, nasibmu
akan sama seperti lalat itu. Demikian firman. Demikian kisah bermakna nasib sang lalat. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kisah orang Majus yang datang menemui bayi Yesus yang lahir di Betlehem di kota Yudea, di tanah Yudea, memiliki sebuah cara yang lain bagaimana merespon apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini juga kita sering mendengar istilah banyak jalan menuju Roma. Tidak satu jalan ke Roma. Atau dalam sejarah membuktikan bahwa ada sebuah gedung yang cukup besar di kota Roma yang memiliki 9 jalan, 9 pintu untuk menuju ke dunia luar lainnya. Karena itu, hal ini ingin mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan persoalan, ketika kita menemukan jalan buntu dalam perjalanan kehidupan kita, ada banyak persoalan yang tidak kita temukan jalan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kita diharapkan jangan putus asa, jangan menyerah, tapi justru kita mau terus melakukan hal-hal yang diperlukan, yang dibutuhkan itu untuk semakin lebih baik lagi, sungguh-sungguh lagi bertanya, bermohon kepada Tuhan, meminta petunjuknya. Dalam kehidupan kita sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang, biarlah kita terus bersandar harap, bertanya kepada Tuhan untuk setiap jalan kehidupan yang harus kita tempuh. Inilah kebenaran firman Tuhan untuk mendorong, menyemangati Bapak, Ibu, saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada. Janganlah memakai cara-cara yang lain, cara-cara yang sama untuk sesuatu tujuan yang hasilnya mungkin perlu berbeda dari sebelumnya. Seberapa banyak di antara kita yang berpikir keras, mengapa saya gagal meskipun sudah bekerja keras? Jangan-jangan kita perlu satu tambahan usaha lagi, yaitu mencoba cara lain, menempuh jalan yang lain di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita untuk menemukan cara yang lain, jalan yang lain, sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang ingin mengingatkan kami agar kami tidak pernah patah semangat, tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Namun biarlah kami terus bersemangat, berpengharapan di dalam Tuhan yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan menguatkan kami semuanya. Sertai seluruh warga jemaat-Mu, sertai setiap pribadi lepas pribadi, kemanapun Tuhan kami boleh melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kami, memberkati setiap cita-cita dan kerinduan kami, setiap jalan yang ingin kami tempuh. Biarlah itu kami komunikasikan, kami bicarakan di hadapan Tuhan, dan kami boleh dikuatkan, dimampukan untuk menempuhnya. Kami percayakan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan menemani. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Sampai bertemu kembali.